Coba dua-duanya dulu. Udah sekarang. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wa bihi Waalaikumsalam nasta'inu warahmatullahi ala umurid wabarakatuh. dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, majelis tadabbur Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa istiqomah di dalam mengamalkan Al-Qur'an dan mudah-mudahan kelak di yaumul akhirat kita mendapatkan syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Salawat teriring salam semoga Allah senantiasa curahkan pada panutan kita, junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Jawan, nafa'anallah bituli umrih. Bapak dan Ibu jamaah Balad Al-Kausar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan sama-sama melanjutkan mengikuti tadabbur Al-Quran surah Luqman, surah ke-31 ayat 31 sampai dengan ayat 34 insya Allah, tentang ketika bapak dan anak tidak dapat saling menolong. Namun sebagaimana biasanya kita akan sama-sama menyimak kajian risalah kajian pekan lalu, yaitu Quran surah Luqman ayat 26 sampai dengan ayat 30 tentang luasnya ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah risalahnya sudah disusun oleh Bapak Haji Banu Sucipto dan kami mohon pada beliau untuk menyampaikannya kepada kita semua. Pada yang terhormat Bapak Haji Banu Sucipto kami persilakan. Terima kasih Pak Ustadz Suryadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah kajian Qol Air, perkenalkan seperti biasa akan bacakan ringkasan tadabbur kajian pekan lalu. Pada pagi ini ringkasan tadabbur surat Al-Luqman ayat 26 sampai 30 dengan tema luasnya ilmu dan hikmah Allah yang sampaikan Ustadz kita pekan lalu dalam Qolak 281 ayat 26. Hanya Allah SWT yang memiliki langit dan bumi dengan segala sesuatu di dalamnya. Karena Dia yang menciptakan, mengatur, memelihara dan menentukan akhir kejadian. Dia yang berbuat menurut apa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, pantaslah Dia dipuji, disanjung, dipanjatkan syukur dengan menyembah dan taat kepadanya saja. Hakikat yang paling mengetahui sesuatu adalah yang menciptakan. Adapun manusia tidak banyak mengetahui tentangnya. Dua sifat Allah dalam ayat ini sampaikan Allah Maha Kaya, tidak butuh apapun, semua bergantung padanya, tidak butuh ibadah hambanya. Kemudian Allah Maha Terpuji, sempurna segala hal, terpuji walau tidak ada yang memuji. Berikutnya ayat 27. Di antara makna kalimat Allah, satu, bahwa kekuasaan Allah dan sifat-sifatnya. Kedua, ketentuan dan perkataan Allah. Ketiga, ilmu dan segala semacam ciptaannya, yaitu makhluk yang kecil, besar, nampak, tidak nampak, semuanya termasuk dalam kalimat Allah. Segala sesuatu terjadi karena ketetapan dan di bawah ilmunya Allah. Tidak ada yang luput darinya. Ilmu dan hikmah Allah tidak terbatas. Seandainya seluruh pohon-pohon di bumi dijadikan pena untuk mencatat ilmu Allah, seluruh air laut dijadikan tintanya, kemudian ditambah 7 kali sebanyak itu, maka kalimat Allah itu belum juga habis tertulis. Surat Al-Kahfi 109. Luasnya kuasaan dan ilmu Allah di luar jangkauan kemampuan manusia.
Dua sifat Allah dalam ayat ini, Maha Perkasa, segala kehendak dan keputusannya pasti terlaksana. Maha Bijaksana, semua sesuai dengan ukuran dan hikmahnya. Ayat 28. Menjadikan segala sesuatu merupakan hal yang mudah bagi Allah. Begitu pula membangkitkan manusia dari kuburnya pada hari kiamat. Membangkitkan seluruh manusia baginya tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Cukuplah dengan mengucapkan kun, jadilah. Maka jadilah yang dikehendakinya. Surat Yasin 82, bahkan seperti kedipan mata. Surat Qamar 50. Tidak ada yang sulit bagi Allah, termasuk membangkitkan manusia yang telah mati. Mengingkari kebangkitan sama dengan mendustakan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Dua sifat Allah dalam ayat ini, Maha mendengar segala ucapan tanpa kecuali, Maha melihat dan teliti setiap perbuatan makhluknya. Berikutnya ayat 28. Di antara bukti kekuasaan Allah, Dia memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam. Yaitu Dia mengambil sebagian waktu malam lalu ditambahkannya kepada waktu siang. Maka terjadilah perpanjangan waktu siang hari. Dan sebaliknya, Allah menundukkan matahari dan bulan untuk kepentingan manusia, menyinari sebagai penanda waktu dan sumber kehidupan makhluk. Bulan dan matahari beredar di garis orbitnya masing-masing sesuai ketentuan Allah. Apabila waktu yang telah ditentukan itu datang, maka semuanya akan hancur. Allah menciptakan segalanya sempurna, tanpa cacat. Allah mengetahui segala perbuatan hambanya dan akan memberi pembalasan yang adil. Terakhir ayat 30, pernyataan tauhid dengan bukti kekuasaan lebih mudah diterima akal sehat. Menjadi bukti kuat bahwa Allah lah yang berhak disembah. Kebenaran Allah sebagai Rabb dan Ilah adalah hak. Terbukti nyata secara logika dan hujjah. Menyembah atau beribadah kepada selain Allah SWT adalah tindakan batil, karena semua yang selain Dia adalah fana, tidak kekal. Dia Maha Kaya, tidak memerlukan yang lain, sedangkan semua makhluk tergantung pada nikmat-Nya. Dua sifat Allah dalam ayat ini, Maha Tinggi yang mengatasi segala sesuatu. Dua, Maha Besar yang semuanya tunduk dan patuh kepadanya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakumullah pada Bapak Haji Bangun Sucipto yang telah menuliskan risalah kajian pekan lalu dan menyampaikannya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan dan memberikan kesehatan pada Pak Bangun Sucipto dan kepada semuanya. Baik Bapak dan Ibu jamaah Salat Al-Kausar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama lanjutkan dengan menyimak lanjutan surah Luqman ayat 31 sampai dengan ayat 34 tentang ketika bapak dan anak tidak dapat saling menolong yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Setiawan LCMA. Dan kami ingatkan kembali kepada jamaah yang hadir lewat Zoom untuk mematikan mikrofonnya selama Ustaz menyampaikan tadaburnya. Dan apabila ada yang ingin disampaikan ataupun ingin ditanyakan, kami mohon untuk ditulis di chat dan kita akan bacakan nanti pada sesi kedua. Baik, pada Al-Mukarram Bapak Ustaz Setiawan LCMA kami persilahkan. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada kesempatan pagi yang penuh dengan barokah ini, kita masih diberikan kesempatan, kemampuan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah kita akan melanjutkan tadabbur kita di surah Luqman. Ini part yang terakhir dari surat ini, pertemuan yang ke-282. Insya Allah kita akan mulai pembahasan atau tadabbur kita di ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Ayat ini melanjutkan bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebelumnya ditampilkan, dihadirkan fenomena alam yang di langit, yaitu matahari dan bulan yang Allah edarkan sesuai dengan kehendaknya, dan terjadinya pergeseran siang dan malam. Kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya di bumi, terutama adalah di lautan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayatnya dengan alam taro. Sekali lagi, redaksi alam taro ini, tidakkah kamu mengetahui, tidakkah kamu memperhatikan, dan tidaklah kamu melihat. Tentu jika ada pertanyaan seperti ini, merupakan dorongan agar kita menjadi orang yang berilmu dan memahami serta mengetahuinya. Mengetahui dan memahami. Karena tidakkah kamu mengetahui, artinya kita didorong untuk mengetahui. Tidakkah kamu melihat, didorong kita untuk melihat, dan seterusnya. Apa yang harus kita pelajari, yang harus kita tadabburi, tafakuri itu, annal fulka tajri fil bahr, yaitu sesungguhnya al-fulka, al-fulk itu adalah kapal untuk atau kapal laut ya, yang besar untuk mengangkut barang yang berat. Kalau di dalam bahasa Quran ada istilah al-fulk, ada istilah as-safinah. Nah, tentu ini ada kemiripan makna karena sama-sama menunjukkan kapal ya, kapal laut. Nah, bedanya kalau as-safinah itu semua bentuk jenis kapal. Kalau fulk itu biasanya digunakan kapal-kapal yang bermuatan besar, mungkin apa banyak. Kalau di kita apa bedanya? Ekspedisi gitu. Apa? Kargo. Ya, itu bedanya ya. Ini mengangkut barang-barang yang besar, berat. Gitu. Bukan kapal-kapal yang hanya digunakan penumpang yang sedikit. Ya. Nah, tidakkah kalian mengetahui, memahami, memperhatikan adanya kapal laut yang begitu sangat besar, apalagi sekarang terbuat dari besi, terbuat dari baja yang begitu beratnya. Nah, kapal Titanic itu berapa? Itu katanya terbesar. Sekarang lebih besar lagi. Ada kapal-kapal pesiar itu jauh lebih besar ya. Dan sebesar dan seberat itu kapal laut, tajri fil bahri, mampu berada di atas permukaan air laut serta berjalan. Nah, kalau sekarang mungkin ada mesinnya, Pak. Zaman dulu benar-benar menggunakan angin. Dan subhanallah, mungkin kalau kita melihat hari ini, ya karena air itu mampu membuat barang itu terapung. Tapi sebetulnya,
kalau kita lebih mendalam lagi tentang hakikatnya, siapa yang membuat, kan gitu Pak? Siapa yang menjadikan air itu mampu menahan kapal laut sebesar itu sehingga tetap di permukaan? Makanya berjalannya kapal laut di atas lautan, di atas air itu bini'matillah. Itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi dulu benar-benar mengandalkan alam. Air sebagai jalannya, angin itu yang menjalankan. Dan hari ini sudah ada mesinnya. Dari sini nanti akan berkembang tidak hanya di darat dan laut, tapi juga di udara. Alat transportasi. Maka perkembangan berbagai macam jenis dan bentuk alat transportasi ini yang kemanfaatannya mampu kita rasakan, semua itu merupakan bini'matillah. Itu adalah nikmat dari Allah. Tapi kan saya yang membuat, iya, Anda yang membuat, tetapi otak Anda tetap Allah yang berikan. Kita yang membuat, tapi kemampuan itu tetap berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pentingnya kita mengembalikan seluruh kemampuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika mendapatkan satu keberhasilan itu tidak sombong tapi justru memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah berikan kemampuan itu. Itu penting karena banyak orang yang sombong kemudian menganggap dirinya paling hebat karena menyandarkan keberhasilan terhadap usahanya sendiri. Dan itu Firaun, betul Pak. Firaun kan gitu sifatnya. Berhasil itu adalah dia, tapi kalau salah orang lain yang dituduh. Firaun betul. Nah, Allah mengajarkan kepada kita tentang bini'matillah, yaitu nikmat Allah itu diberikan kepada kita, di antaranya adalah kita diberikan kemampuan untuk mengembangkan alat transportasi. Walaupun kalau kita lihat ayatnya memang ini kapal laut, al-fulk. Ya, memang kapal laut sebesar itu mungkin bisa ratusan ton itu bisa berjalan di atas lautan dan itu hanya air, Pak. Mungkin dalam urusan-urusan ilmu kita ya air dalam ukuran sekian mampu menopang sekian, kalau lautan karena besar maka mampu. Tapi yang jelas itu kalau seandainya Allah tidak menghendaki ya tidak kan gitu. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat-ayat juga banyak yang menantang kita. Maka semua ilmuwan ini harusnya kembalikan kepada Quran, banyak tantangan di situ. Misalkan soal transportasi darat, udara, laut. Allah juga katakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian melihat, memperhatikan bagaimana Allah menciptakan ibil? Ibil itu apa namanya? Unta. Unta itu disebut dengan safinatus sohra. Unta itu disebut dengan kapal padang pasir. Dari situ kan dikembangkan. Sampai namanya saja kadang nggak dirubah. Dulu ada kijang, sekarang ada kijang. Berbeda aja. Kijangnya diinovasi. Makanya jadi kijang. Dan hanya bedanya minumannya aja. Dulu kijangnya minum air betulan. Sekarang airnya sudah diolah. Jadi Pertamax. Ya sebenarnya itu pengembangan. Dan kalau kita lihat, Masya Allah, itulah yang Allah berikan. Jadi ada apa namanya, titik awalnya kemudian dikembangkan. Semua adalah bini'matillahi. Untuk apa itu semuanya? Liyuriyakum min ayati. Untuk menunjukkan, untuk menampilkan, untuk memperlihatkan kepadanya itu sebagai bentuk ayat-ayatnya. Jadi kalau kita melihat kapal laut yang begitu besar, di situ ada ayat Allah. Di mana ayat Allahnya? Yaitu air yang seperti itu mampu Allah berikan, Allah mampukan, Allah jadikan kapal itu bisa mengapung di atasnya dan berjalan sesuai dengan keinginan, kehendak manusia.
Itu yang kemarin diistilahkan dengan Allah menundukkan apa yang di langit dan apa yang di bumi, bahkan termasuk yang di lautan. Menundukkan artinya kita mampu memanfaatkan. Jadi lautan itu sebetulnya sekian kedalaman dan seterusnya, itu akan membedakan daya kekuatannya. Misalkan kalau kedalaman hanya 2 meter ya nggak mungkin bisa menampung kapal yang besar. Itu sudah Allah atur sedemikian rupa. Dan semua itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal kapal pertama kali tentu sebagaimana sejarah mencatat, kapal pertama kali itu adalah kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh siapa yang ngajarin buat kapal, Pak? Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan kepada Nabi Nuh, buatlah kapal di atas bukit. Sudah di atas bukit, buat kapal. Terus Allah tanya, lah bahannya apa? Itu pohon, tanam dulu. Jadi Nabi Nuh itu ya nanam pohon dulu, setelah ditunggu besar baru membuat kapal. Nggak seenak kita buat kapal tinggal tebang. Nah itu pun juga didikte sama Allah caranya seperti apa. Karena kapal itu ada 3 dek, 3 lantai ya. Karena lantai pertama nanti ada binatang-binatang yang melata itu. Kemudian lantai 2-nya masih ada binatang-binatang. Binatang seluruh dunia ini masukin situ semua ya Pak. Kan nggak mungkin hanya ukuran 10 kali 10 meter. Pasti besar sekali. Dan itulah kapal pertama kali berlayar ya, di atas bukit karena itu terjadi banjir bandang. Semua ini adalah ayat Allah yang harus kita tadabburi karena keberadaan kapal laut tidak ada dari sesuatu yang kosong tiba-tiba ada. Semua ada ini agar kita memikirkan siapa yang membuat, siapa yang dibalik dari kapal laut itu berlayar. Disitulah ada peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi dzalika, yang demikian itu sebetulnya terdapat la ayatin. Itu harus menjadi ayat dan memang bisa menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi bagi siapa? Likulli sabarin syakur. Bagi mereka orang-orang yang memiliki 2 sifat utama dalam Islam iman ini, yaitu sabar. Sabar itu asyaddus sabri. Beda Pak. Ada sopir, sabar, sobur. Nah, itu tingkatannya. Sopir, saya nggak ada sober. Sopir berarti orang yang sabar. Sabar orang yang memiliki kesabaran yang sampai tingkat tinggi, selalu sabar. Nah, profesional kalau dalam bahasa kita. Kalau sobur nggak pernah marah. Nah, itu sobur. Sama dengan ghafir, Pak. Ghafir, ghafar, ghafur. Ghafir sekali mengampuni. Ghafar mengampuni dengan dosa-dosa besar terutama. Sobur mengampuni mau dosa kecil, mau besar, semuanya dia. Masdarnya dari sober itu adalah sobrun. Kalau dimajrurkan, sobri. Sobrun, sobrin, sobran. Orang yang sabar dalam 3 hal, maka nanti akan dapat mengambil satu ibrah sebagai ayat. Nah, sabar itu kan ada 3, Pak. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kita perlu sabar kalau sholat subuh, sholat zuhur, misalkan berjamaah atau melakukan kebaikan, semua perlu kesabaran. Yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Juga perlu sabar, apalagi sekarang. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hubungannya kapal laut dengan sabar? Karena sebetulnya segala hal yang kita lakukan itu perlu kesabaran. Dalam memperjalankan kapal laut misalnya, itu juga perlu adanya ilmu. Ilmu bagaimana membuat, menjalankan, dan seterusnya. Itu perlu kesabaran khusus. Yang kedua ada syukur, yaitu sabarin syakur. Nah, ini sama polanya
Kalau sobar menggunakan katanya fa'al, wazannya. Kalau syakur menjadi apa? Kalau syakir, syakir, syakur. Kalau syakir itu bersyukur tapi tidak konsisten ya, sekali bersyukur saja. Kalau syakur itu selalu dan terus menerus bersyukur. Puncak dari ketakwaan itu adalah syukur. Maka Allah katakan fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian agar kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Ternyata syukur itu tingkatannya paling tinggi. Padahal semuanya kalau kita lihat takwa-takwa gitu kan. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Karena puncak dari ibadah itu adalah takwa. Tapi takwa ini akan ada puncaknya lagi namanya syukur. Maka sampai Nabi saja kalau ditanya kenapa harus sholat sedemikian ekstrimnya. Sholat malam begitu lama panjangnya. Sampai kakinya bengkak-bengkak itu. Nabi hanya menyatakan afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Ya, saya agar termasuk bagian orang-orang yang bersyukur. Jadi syukur itu tidak hanya mengucapkan alhamdulillah di lisan. Tapi syukur itu juga menyatu dengan dirinya dalam setiap perbuatan. Orang yang syukur itu anteng, Pak. Hatinya itu sudah mutma'innah. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah. Kalau sampai kita ini sudah sampai tingkatan syukur, jangankan ngeluh, Pak. Batin mau ngeluh aja udah malu sama Allah. Gitu. Batin, Pak, belum sampai ngeluh. Kita kenapa mengeluh? Karena merasa kita paling pantas untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seolah-olah kita adalah orang yang memiliki otoritas untuk menentukan segala halnya. Kenapa kita bisa marah sama orang? Karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Seandainya kita ini menyadari siapa kita, syukur harus lebih diutamakan. Dan syukur itu Masya Allah membuat kita lebih nyaman dan itu benteng terkuat yang tidak bisa ditembus oleh iblis sekalipun. Jangankan setan, iblis nggak bisa nembus. Benteng terkuat itu kata Allah dalam surah Al-A'raf itu dua, syukur dan ikhlas. Maka kata iblisnya, saya akan menggoda manusia dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Dan saya akan terus-menerus menyebarkan fitnah kepadanya. Kecuali mereka yang syukur dan ikhlas. Dan dua ini jadi puncak nanti. Kalau kita sudah syukur dan ikhlas, menjadi orang yang paling top itu, Pak. Tapi itu nggak datang sekonyong-konyong. Bangun tidur langsung ikhlas. Nggak ada, Pak. Bangun tidur langsung syukur kok menti. Nyungkur iya. Ini perlu ilmu, perlu mujahadah, perlu istiqomah, perlu sekian banyak, Pak. Kita ini jangankan syukur masalah yang kecil, sama yang besar. Yang kecil aja nggak syukur-syukur ya, Pak. Kita ngeluh, kita menghujat, kita mengecewakan, segala macam lah. Mulut kita ini susah banget untuk bersyukur secara optimal. Kita ini nemuin orang, misalkan disapa kok nggak mau menjawab. Pikiran kita udah melanglang buana kemana-mana. Dia sombong, dia nggak terus, segala macam. Seolah-olah dia ini paling pantas untuk menjadi orang yang paling dihormati. Siapa kita gitu. Maka kalau ada Nabi itu kadang ya, apalagi Ali bin Abi Thalib ya, kadang luar biasa. Kenapa Anda itu harus dihormati? Apa alasan Anda? Anda itu dulunya ketika sebelum hidup yo mayit, tanah maksudnya, tanah. Setelah kita hidup yo bawa kotoran, di dalam perut kita kotoran semua. Terus nanti setelah mati jadi bangkai yang menjijikkan lagi. Jadi kita itu menjijikkan. Sebelum hidup jadi tanah diinjek-injek, setelah hidup dalam perut kita juga ada kotoran, nanti setelah mati jadi bangkai menjijikkan. Sebetulnya kalau kita sadar itu semuanya, syukur itu paling mudah. Hanya karena kita tertutup dengan berbagai macam hal, ya akhirnya kita ini merasa orang yang paling hebat. Pokoknya urutannya orang berilmu itu gitu, Pak. Takabur, tawadhu', alima annahu lam ya'lam syai'ah. Yang pertama orang kalau dapat ilmu kok baru sedikit. Kayak paling, Pak. Namanya at-takabur.
Takabur itu merasa paling besar, kabir. Oh, kayak orang baru belajar bela diri itu loh, Pak. Baru kuda-kuda, belum ke jurus loh. Baru kuda-kuda, pengen gelut itu loh, Pak. Itu merasa orang semua lemah semua. Tapi nanti kalau sudah dipelajari dan menjadi masternya, biasanya anteng, Pak. Orang yang yang pencilaan itu kan kadang pecicilan itu karena dia ilmunya sedikit. Kalau ulama dulu menggambarkan orang yang ilmu sedikit itu kayak anak burung baru belajar terbang. Gimana, Pak? Tapi nggak terbang-terbang. Kita sama belajar kayak gini tuh. Belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar sunnah, belajar apa saja. Baru belajar, Pak, semua orang salah. Dan kalau pas sholat itu bukan dia khusyuk mengurusi sholatnya, mengurusi sholat orang lain. Ih, sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Dia sendiri malah nggak sah, dia juga nggak maknina. Ini yang pertama takabur. Yang kedua, ada tingkatan namanya at-tawadhu'. At-tawadhu' itu sudah mulai rendah hati. Tidak lagi merasa paling bisa, tetapi menyadari banyak sekali orang yang lebih bisa dari dia. Kalau kata Imam Al-Hasan Al-Basri, paling tawadhu itu syaratnya apa? Definisinya adalah qimmatut tawadhu'i an takhruja min manzilika wa la talqa ahadan illa annahu khairun minka. Nah, dilatih Pak ini ya. Minimal tawadhu lah, belum sampai tingkatan ketiga juga, Pak. Kata beliau adalah puncak dari ketawadhuan itu adalah tidaklah kalian keluar dari rumah dan menjumpai siapapun di jalan itu, kalian menganggap merasa bahwa dia lebih baik dari kita. Jadi kalau qimatut tawadhu, tawadhu paling tinggi itu adalah ketemu siapapun kita tidak merasa lebih dari dia. Justru dia lebih baik dari kita. Gimana mau sombong? Kalau ketemu guru mungkin gampang, Pak, karena dia lebih pintar. Gimana kalau ketemu dengan orang yang lebih tua tapi bodoh? Kata beliau, ya tetap aja bisa tawadhu. Dia lebih tua usianya. Berarti amal kebaikannya lebih banyak dari kita. Kalau ketemu sama orang yang lebih kecil, bisa aja. Dia usianya masih kecil sehingga dosanya tidak sebesar saya. Bisa aja sebetulnya. Tinggal pengolahnya seperti apa. Itu namanya apa? Qimmatut tawadhu, orang tawadhu. Tawadhu pakai dot, bukan pakai dal. Dal itu tawadhu, tahu warna duit. Nah, yang ketiga ini tingkatan para ulama. Ini kayak Imam Syafi'i misalkan atau Imam Malik. Tingkatan paling tinggi itu adalah alima annahu lam ya'lam syai'a. Semakin ilmunya tinggi, biasanya ilmu semakin luas, sikapnya semakin luas. Dan semakin tinggi dia akan merasa bahwa dirinya belum tahu apa-apa. Alima annahu lam ya'lam syai'a. Maka selalu ulama mengatakan wallahu a'lam bishawab. Jadi nanti ujung-ujungnya ilmu tertinggi itu adalah wallahu a'lam bishawab. Iya, Pak. Ujung-ujungnya gitu. Secerdas sepintar apapun kita dalam arsitek, sepintar apapun dalam ilmu kesehatan, pada akhirnya ketetapan Allah yang berlaku. Menurut ilmu manusia harusnya ekspektasinya seperti ini, harusnya seperti ini. Harusnya itu kan nggak bisa. Allah katakan apa? Anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Anta punya keinginan, kehendak, tapi yang pasti terjadi adalah kehendak Allah. Maka sabar dan syakur harus selalu kita latih. Itu nggak bisa muncul tiba-tiba. Menjadi orang paling sabar, menjadi orang paling syukur. Dan Rasul bersabda, al-imanu nisfani. Luar biasa, Pak. Iman itu terbagi jadi dua. Nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Jadi kalau iman itu satu kesatuan, separuhnya itu adalah kesabaran, separuhnya lagi adalah syukur. Ini kalau dikaji lebih mendalam, Pak. Masya Allah, dua ini jadi pegangan. Selesai hidup kita pasti akan bahagia. Jadi mencari kebahagiaan itu yang penting syukur, Pak. Bukan pada materi, bukan dalam yang lainnya. Orang mengejar materi, semakin dikejar, semakin jauh, Pak. Mending mandek di situ, syukuri. Udah gampang. Orang syukur itu nggak pernah dia mengeluh. Dan dia mampu
dalam ayat ini, dia akan mampu mengambil ibrah semua ayat-ayat Allah termasuk kapal yang berlayar di lautan. Nah, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulal. Orang yang ketika berlayar dengan kapal di atas laut itu, apabila mereka itu mendapati mauj itu sebetulnya ombak. Ombaknya satu. Nah, kita tadabbur lafadznya dulu ya. Wa idza ghasyiyahum maujun. Apabila mereka diliputi. Ghasyiyah itu penutup ya. Seperti ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Nah, jadi menutup. Ketika mereka ditutup dengan ombak, satu ombak, tapi satu ini kadzulal. Zulal itu jamak apa? Gimana? Satu ombak, tetapi gulungannya itu sangat banyak. Dan bahkan kadzulal. Zulal itu bayangan gelombang besar seperti gunung yang bertumpuk-tumpuk. Jadi bayangkan naik kapal laut, termasuk kapal laut itu kalau saya paling merinding. Kebayang enggak. Karena saya nggak bisa renang ya Pak. Saya nyoba renang kelelep lagi Pak. Kayak batu toh ya. Pelampung perasaan saya kelelep juga. Susah saya ini. Orang gunung misalnya Pak. Bisanya berendam Pak. Wa idza ghasyiyahum maujun. Jika ada kalian itu melihat mereka itu digulung dengan ombak yang besar seperti gunung yang bertumpuk-tumpuk, orang yang dalam kondisi seperti itu, orang kafir sekalipun kata Allah, pasti da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka akan menjanjikan dan mereka akan berdoa dengan setulus-tulusnya karena menyadari bahwa tidak ada yang mampu menyelamatkan dia kecuali Allah. Ini nyindir orang kafir Quraisy. Akan bicara konteks ayat ini, baru kita pelajari nanti setelah. Konteks ayat ini, orang kafir Quraisy itu sering terjadi crash dengan pemahaman, antara pemahaman dan realita. Gitu. Contoh gini, pemahaman mereka atau sikap mereka kepada Nabi atau keyakinan mereka terhadap Nabi Muhammad itu bukan Nabi menurut dia. Quran itu bukan dari Allah, tapi buatan Muhammad. Ini aneh sebenarnya, Pak. Dia tidak mengakui kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia takut kalau agamanya berkembang. Gimana? Berubah. Dia tidak percaya terhadap Quran, tapi dia sebetulnya meyakini Quran itu adalah kitab suci. Gimana caranya? Nggak logis. Ini sama. Mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tapi kalau ada apa saja yang membuat dia genting dan juga takut, doanya sama Allah, Pak. Orang bingungin dia, Pak. Sama. Makanya dalam kaidah al-adyan, dalam kajian-kajian agama, sebetulnya secara fitrah manusia itu tidak ada yang tidak beragama. Tidak ada yang tidak bertuhan. Kalaupun sekarang misalkan ada ateis dan sejenisnya, tetap saja ketika mereka dalam keadaan yang darurat, pasti ada kata-kata semoga selamat. Lah semoga itu diarahkan kemana? Kalian nggak ada Tuhan, semoganya kemana itu? Nah nyinggungnya orang kafir Quraisy gini, mereka nggak percaya dengan Tuhannya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Allah maksudnya. Tapi ketika dalam kondisi dia darurat seperti itu, yaitu di tengah laut, diterjang ombak yang sangat tinggi, dia da'awullah. Dia berdoa kepada Allah karena menyadari la ta'uzza hubal dan seterusnya itu tidak akan pernah mampu menolongnya. Yang menolong adalah Allah. Nah ini sama kita, Pak. Kalau kita lagi dalam keadaan terjepit, banyak masalah, sholat kita khusyuk banget, Pak. Sebelum azan dari masjid. Jam 2 malam sudah bangun, karena memang nggak bisa tidur. Dia khusyuk, dia sedekah, dia segala macam amal soleh. Dan sampai memberikan nazarnya, ya Allah kalau sampai saya sembuh, saya akan sholat terus ya Allah. Kayak koyok, Pak. Sama seperti kita misalnya selesai kuliah, nganggur gitu. Ya Allah, itu sebelum azan dari masjid. Ngaji nggak putus-putus. Doa dipanjatkan. Semoga mendapatkan kerja, semoga bisnisnya lancar. Demikian terus.
Lah ketika nanti dikabulkan, apa yang terjadi, Pak? Ini apa? Persis, Pak. Ketika diterjang ombak yang begitu dahsyat, da'awullaha muflishina lahuddin. Dia fokus, dia berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Falamma najahum ilal barri, tapi saat Allah benar-benar menyelamatkan sampai di daratan, barun itu daratan, faminhum muqtasidun. Maka mereka terpecah jadi dua. Pertama muqtasid. Kalaupun syukur gak tenanan, syukurnya setengah-setengah. Ya alhamdulillah sih, selamat. Tapi karena tadi itu saya berusaha, loh, saya lagi, Pak. Yang kedua lebih parah, dia sudah kufur nikmat. Ini mungkin kalau kita baca, seolah-olah ini hanya menceritakan orang dulu yang kurang ajar. Gitu. Ketika sempit ingat Allah, ketika lapang Allah ditinggalkan. Nah, kita ya harus ngaca, Pak. Jangan-jangan kita juga pernah, jangan-jangan malah sering lagi. Saat kita terjepit, saat kita punya masalah, kita berdoa, ya Allah, kalau seandainya saya nih selesai masalah ini, saya akan sodakoh loh. Sodakoh aja nungguin masalah selesai. Orang pelit apa itu? Makanya orang nazar dengan amalan itu dicela oleh sekian banyak ulama-ulama tauhidnya. Misalkan gini, ya Allah kalau saya naik gaji, saya akan puasa. Ya puasa ini bukan naik gaji, Pak. Ya Allah kalau saya sukses ujian ini, saya akan berpuasa dan bersedekah. Puasa sedekah nungguin sukses. Itu kan kayak transaksi, Pak. Padahal yang ngasih otak ya siapa, yang ngasih kesehatan ya siapa gitu. Makanya di sini Allah singgung kita sebetulnya. Saat terjepit seolah-olah ada ombak yang besar yang tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah, kita fokus betul, kita doa kepada Allah. Saat diselamatkan, lupa itu semuanya. Itu sering kayak gitu kan. Sebelum punya pekerjaan, minta pekerjaan. Setelah dikasih pekerjaan, azan tidak segera sholat karena sibuk. Lah gimana? Saat nganggur minta sibuk, setelah disibukkan jadi alasan. Itulah kita banget. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Ini menariknya Allah katakan tadi, faminhum muqtasidun. Setelah Allah selamatkan, mereka itu menjadi muqtasid. Muqtasid itu pertengahan. Menjadi muslim sejati enggak, kafir juga enggak. Jadi ya mana ya syukur-syukuran, Pak. Ya alhamdulillah sih selamat. Kayaknya gimana gitu. Kayak kita misalkan ada membantu orang yang sedang kesulitan. Tapi tidak ada rasa syukur yang optimal kepada kita. Padahal dia seandainya kita tidak menolongnya, membantunya misalkan, bisa jadi terjadi sesuatu yang lebih berbahaya lagi. Tapi karena dia nggak menyadari itu, ditanya, kok tadi selamat? Iya sih, alhamdulillah sih selamat. Itu tuh apa? Lah kita yang menolong aja tak? Itu pasti kecewa kan? Apalagi Allah yang menyelamatkan. Kita saya membantu orang dalam kesulitan sehingga dia keluar dari kesulitan itu. Tapi setelah orang itu keluar dari kesulitan, ditanya, kok kamu bisa keluar dari kesulitan? Iya, saya karena saya itu waktu itu saya semua. Kita ada di situ. Apa yang kita rasakan hari itu? Maka Allah ungkapkan di sini agar kita ini menjadi orang yang tadi, Pak, syukur tadi, sabarin syakur. Tetapi banyak juga orang yang wa ma yajhadu bi ayatina illa khattarin kafur. Dan banyak orang yang mengingkari semua ayat-ayat Allah itu, yaitu mereka orang yang khattar. Khattar itu kebangetan sampai kebangetannya orang yang mengingkari janji namanya khattarun. Tidak ada janji yang pernah ditepati. Semua janji itu diingkari. Termasuk janji dia kepada Allah. Tadi Pak, ketika sulit berjanji akan taat. Setelah kesulitan hilang, taat juga nggak datang juga. Itu khattar. Sudah ditambah dengan kafur. Kafur itu kufur nikmat. Ketika ditanya ini dari mana? Saya. Kufur nikmat itu artinya menutup diri, asal kenikmatan itu dari Allah. Seolah-olah kenikmatan itu berasal, bersumber dari selain Allah. Ini namanya kufur nikmat. Maka setelah Allah menerima dan mengabulkan permintaan seseorang, kemudian ternyata orang itu selamat,
ternyata dia lupa juga, kembali kepada kekufuran. Maka ini termasuk orang yang khottarin kafur, lawan dari sobarin syakur. Jadi kalau menjadikan seluruh ciptaan Allah itu, ayat-ayat Allah itu adalah panduan untuk menjadi orang baik, itu yang disebut dengan sobarin syakur. Tapi kalau itu justru menjadikan orang itu kufur, namanya khottarin kafur. Lawannya ya, khottar itu orang yang menyelisihi janji, Pak. Termasuk orang munafik yang akut. Munafik itu kan ada yang munafik munafikan, ada yang munafiknya munafik akut. Munafik akut itu ya bahasa saya aja. Bahasa Qur'annya itu nifaq i'tiqadi. Atau munafik apa namanya? Munafik i'tiqadi, iman ya, keimanannya. Lisan mengatakan iman kepada Allah, tapi hatinya tetap kafir. Baik, kemudian Allah katakan setelahnya, ya Yohannas suttaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun awwaladi. Setelah kita diajak untuk berpikir apa yang ada di langit, kemudian apa yang ada di bumi, sebetulnya semua adalah ayat Allah. Jadi kalau semua itu kita lihat sebagai bentuk kekuasaan Allah, cukuplah sebagai bukti bahwa kita ini memang harusnya, pantasnya itu hanya mengagungkan, menyembah kepada Allah. Makanya di ayat ini katakan, ya Yohannas, wahai manusia. Nah, ini panggilan ini kepada siapapun yang merasa dirinya manusia. Karena ada yang manusia tapi nggak merasa manusia, jadi nggak terpanggil, Pak. Ini kayaknya ayat bukan untuk saya, berarti Anda bukan manusia, kan gampang. Wong dipanggil loh. Wah, ini seluruh warga TBI ngumpul. Lah yang nggak ngumpul berarti kan nggak merasa, Pak. Ini sama ya Yohannas, wahai manusia, berarti panggilan ini berlaku untuk semua orang yang merasa dirinya manusia. Kalau dalam Quran untuk menyatakan manusia itu setidaknya ada 5-8 bahasa. Kadang Allah manggilnya Anas, kadang manggilnya insan, kadang Allah menyebutkan Bani Adam, kadang Bashar, kadang Al-Mar'u. Itu masing-masing memiliki representasi yang berbeda-beda ya. Allah ingin mengungkapkan apa nih? Soal perasaan, biasanya pakai Bashar, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan ada Basharun mislukum yuha ilayya. Kata Rasul, saya ini ya manusia seperti kalian. Tapi manusianya bukan pakai insan kan? Ana basyarun. Nah, jadi saya dengan kalian itu sama dalam soal bashar. Basyariah. Kemanusiaannya. Sifat kemanusiaannya sama. Butuh makan, butuh minum, ya kadang kesel, kadang bahagia. Itu namanya basyariah. Tapi nggak sama dari sisi yang lainnya. Itu Pak. Makanya nggak boleh kita samakan nabi manusia, saya manusia. Iya, dari sisi kemanusiaannya. Tapi sisi kemuliaannya beda. Makanya istilah orang ulama dulu, Rasul itu basyarun lakal basyar. Dia itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Maka amalan nabi itu terkadang hanya bisa kita jadikan sebagai teladan. Atau idola atau acuan, Pak. Tapi untuk diikuti gitu, itu kayaknya kok sulit sekali. Abu Bakar aja sekelas beliau, ya hanya bisa seoptimal mungkin, tapi tidak bisa kopas secara sempurna. Contoh kecil soal kesabaran itu juga beda, Pak. Padahal Abu Bakar itu sesabar itu masih belum siap menjadi sesabar Nabi. Gitu, Pak. Nah, contohnya misalkan ketika Nabi berbuat baik kepada orang Yahudi yang terus-menerus mencela dia. Tapi Nabi ya tetap lemah lembut, tetap biasa gitu. Abu Bakar tuh nggak bisa geram, Pak. Pengen mencekik aja dia tuh. Gemes banget, Pak. Nyuapinnya sogok gitu, Pak. Kalau Nabi dicaci di depannya, ya dihalusin lagi, Pak. Nggak usah bicara Umar, Pak. Umar ini yang lain sabar aja dia nggak sabar, Pak.
Umar itu kadang ya memang perlu Pak, seperti Umar itu. Umat muslim itu perlu Umar baru ya. Makanya sampai doanya Nabi kepada Umar dan Amr bin Hisham. Dulu ada namanya Amr bin Hisham yang nantinya menjadi Abu Jahal, yang satu Umar bin Khattab. Kan umat muslim saat di Mekah kan lemah Pak. Baru beberapa orang sudah intimidasi, sudah disiksa, ada yang wafat, sampai disiksa gitu ya. Rasul doanya juga gini, ya Allah semoga Umar masuk Islam. Enggak gitu Pak. Doanya adalah Allahumma a'izzal islama bi ahadi umarain. Ya Allah semoga engkau menguatkan. Bahasanya menguatkan. Semoga engkau menguatkan izzah itu maksudnya memiliki kewibawaan. Muliakan, kuatkan, kokohkan agama ini dengan masuknya Islam di antara dua Umar. Yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab. Doanya itu lima saya Pak. Kuatkan Islam. Berarti kan masuknya Islamnya Umar itu untuk memperkuat muslimin. Dan memang betul Pak. Jadi taubatnya Umar itu ya tetap menjadi pribadi yang seperti itu, tapi hanya dialihkan pembelaannya. Kalau dulu membela orang kafir, sekarang membela orang muslim. Maka Umar itu minta izin sama Nabi setelah masuk Islam. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk membuat semua orang kafir itu takut sama saya, sebagaimana dulu saya pernah memberikan rasa takut kepada orang muslim. Begitu Pak, gentle ya. Nah, maksudnya gini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang termulia. Maka nanti kalau ada panggilan ya ayuhan nabiyu, itu berarti nanti akan ada teguran halus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di ayat ini ya ayuhan nas, ini termasuk juga Nabi, termasuk semuanya, termasuk kita. Apa perintahnya? Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya kata takwa itu luas sekali. Takwa ini kan sering kita fahami takut ya. Sebetulnya bukan takut sih. Takwa itu diambil dari kata sama persis dengan waqo sebenarnya, memelihara atau menjaga. Jadi takwa itu ada sesuatu yang membahayakan, terus kita menjaga diri agar bahaya itu tidak mengenai kita. Artinya kita bukan takut terus menghindar tanpa ada usaha, enggak gitu. Rasa takut Pak, ini luasnya bahasa Quran. Takut itu ada 8 bahasa. Takut jenis apa nih? Karena khauf takut, khosyah takut, takwa takut, wajilah takut, semua takut Pak. Cuman takut yang seperti apa? Takwa ini adalah takut yang ada implementasinya, ada prakteknya, ada usahanya. Dan takwa ini adalah untuk melindungi, memproteksi diri kita. Maka seluruh amalan yang mengandung yang ujungnya takwa sebetulnya melindungi kita dari neraka sehingga kita bisa masuk ke surga yang sebagaimana yang sudah dijelaskan sekian banyak ayat. Takwa ya. Dan kalau kita pahami takwa, itu definisi sahabat beda-beda Pak. Karena takwa itu sebetulnya kata lagi Pak, takwa itu tidak bisa didefinisikan. Tapi hanya bisa dirasakan. Takwa itu nggak bisa didefinisikan. Definisi takwa itu pasti apa? Imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Itu kan definisi umumnya. Makanya kata takwa kalau sudah masuk ke dalam telinganya Umar, itu kayak sudah panah menghujam dirinya. Ketika ada kesalahan, ada orang yang mengatakan, ya Umar, ittaqillah, langsung Pak berubah. Karena rasa takwa itu sudah menyatu dengan dirinya. Lah kita ini diingat takwa, makanan opo. Setiap Jumat bertakwalah kepada Allah, itu udah hafal Pak. Kenapa di khotib Jumat itu termasuk rukun wasiat takwa? Agar kita ini menyatu dengan istilah takwa. Hanya nggak menyatu-nyatu sama kita sampai sekarang. Karena lagi-lagi ini perlu ilmu yang bertahap gitu. Pokoknya takwa kalau menurut Umar beda dengan Ubay bin Ka'ab. Kalau Ubay bin Ka'ab itu mendefinisikan takwa itu seperti kamu berjalan di malam hari gelap,
terus di depan ini banyak duri. Apa yang kita lakukan? Pasti saya setiap melangkah itu akan sangat hati-hati, jangan sampai terkena duri itu. Nah itu definisinya Ubay bin Ka'ab. Definisi Umar beda lagi. Definisi Umar Abu Bakar beda lagi karena zauk rasa. Intinya takwa itu ya berusaha untuk melaksanakan semua perintah dan meninggalkan larangan, tapi dengan rasa. Ittaqu rabbakum. Jagalah diri kalian agar terus mendapatkan ridho Rabbmu. Itu wakhshaw yauman. Yang kedua, dan takutlah. Ini yakhsha juga takut lagi, Pak. Bingung malah kita ini. Takutlah kepada Rabbmu dan takutlah, tapi bahasanya beda. Udah gini, Pak. Kalau khosyah itu takut yang disebabkan karena ilmu. Itu namanya khosyah. Kalau kita takut karena bendanya atau karena sesuatunya, itu namanya khauf. Misalkan gini, wa amanahum min khauf. Kalau kita melihat macan atau singa atau ular, terus kita takut, itu namanya khauf, Pak. Karena kita takut dengan benda dan kita menjauh. Kalau khosyah, kita sudah takut sebelum ketemu. Namanya khosyah. Jadi khosyah itu rasa takut yang timbul karena ilmu. Makanya kata Allah apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Siapa orang yang paling takut dengan Allah? Ulama, karena dia yang punya ilmu. Kata Allah wakhsyaw. Makanya kenapa di sini kepakai wakhsyaw? Karena takutnya kita ini bukan melihat. Kalau sudah melihat itu sudah telat nantinya. Kita harus punya rasa takut terhadap apa? Yauman, pada suatu hari nanti, la yajzi walidun, hari kiamat maksudnya. Hari kiamat kan belum terjadi. Makanya kita takut kiamat bukan karena melihat hari ini, tapi karena dengan ilmu kita. Yaitu hari di mana la yajzi walidun awaladi. Pada hari itu tidak lagi bermanfaat seorang ayah, atau tidak bermanfaat pembelaan seorang anak kepada ayahnya, ayah kepada anaknya. Jadi tidak akan ada lagi bantu-membantu, tolong-menolong. Seorang ayah tidak dapat membela anaknya, dan seorang anak tidak dapat membela ayahnya sedikit pun. Tapi harus diingat, ini tidak boleh dimangkan mentah-mentah redaksi ayat ini. Seolah-olah kalau kita baca redaksi ini, berarti anak dan bapak tidak akan pernah bisa memberikan bantuan apapun. Kan gitu, Pak? Ya? Karena jelas Allah katakan, la yajzi walidun awaladi, wala mauludun huwa jazin awalidihi. Artinya berarti kan, seorang ayah tidak akan pernah dapat membela anaknya, seorang anak juga tidak akan pernah membela bapaknya. Sedikit pun. Syai'an, apapun. Gitu. Ini berlaku jika antara ayah dan anak itu beda agama atau kafir. Itu yang harus kita garis bawahi. Kenapa? Karena kalau dia sudah sesama muslim, jangankan hubungan anak dan bapak, hubungan pertemanan saja itu bisa memberikan syafaatnya. Tapi ketika sudah beda agama kafir, itu sudah lain ceritanya. Nah, ini sudah Allah jelaskan mulai dari surah surah Mumtahanah dan nanti surah At-Taubah, kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini sebetulnya mengkhususkan atau namanya takhsis, mengecualikan kisah sebelumnya. Kalau sebelumnya Luqman itu menasihatkan kepada anaknya itu kan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, dan seterusnya. Seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Bakti di situ adalah tolong-menolongnya, mendoakan, dan seterusnya. Bahkan seandainya orang tuanya kafir sekalipun, tetap Allah katakan apa? Tetap harus bermuamalah, berbuat baik, ihsan kepada kedua orang tuanya. Itu berlaku jika keduanya masih hidup. Ketika sudah mati, maka tidak ada lagi tolong-menolong. Nabi Allah Ibrahim pernah bernazar
agar akan mendoakan ayahnya sampai matinya, semoga Allah memaafkan. Tapi nanti ketika turun surah At-Taubah, ketika Allah ingatkan kepada beliau yang direkam di surah At-Taubah, dan ternyata dikabarkan oleh Allah bahwa ayahnya itu adalah musuhmu dan musuhku. Maka sejak itu Nabi Ibrahim sudah tidak lagi mendoakan ayahnya. Dan doa khusus Nabi Ibrahim kepada ayahnya sudah selesai karena sebagai nazar yang harus dilakukan, dan itu kalau bukan nazar ya tidak, Pak. Maka nanti ini harus menjadi pegangan kita. Ada satu syariat yang tidak boleh kita langgar. Maka ini membuktikan bahwa hubungan kita kepada siapapun itu bisa saling memberikan syafaat asalkan sama-sama beriman dan bertakwa. Makanya al-akhillau yauma idzin ba'du li ba'din aduwwun. Walaupun di dunia itu bestian, Pak. Teman dekat, tapi di akhirat bisa menjadi musuh bebuyutan kecuali sama-sama bertakwa. Yang menarik ayat ini gini, Pak. Dan kita sedikit ke teknis. La yajzi walidun. Walidun itu berarti yang melahirkan. Yang melahirkan itu sebetulnya laki-laki itu perempuan. Kan perempuan secara fisiknya. Tapi Allah selalu mengatakan dalam Quran, yang melahirkan itu laki-laki. Gimana? Bingung kita ini kadang. Semakin tahu itu makin bingung sebetulnya. Lah kan gini, Pak. Bahasa Arabnya itu walada melahirkan. Walidun yang melahirkan. Terus mauludun yang terlahirkan. Waladun anaknya. Kan gitu, Pak, bahasa Arabnya. Walidun itu bapak. Karena kalau ibu itu walidatun. Loh, terus di sini walidun itu ayah. Terus yang dia yang melahirkan. Bingung, Pak. Nah, nanti dalam kaidahnya gini. Sebetulnya anak itu adalah anak dari ayah. Karena apa namanya? Bibitnya itu sebetulnya dari ayah. Makanya nasabnya nasab ke ayah. Hanya kerjasama antara suami istri. Maka suaminya yang punya bibitnya. Maka istilah Quran itu nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum annasyitum. Istri-istri kalian itu adalah ladang bagi kalian. Gitu. Itu masing-masing memiliki peran. Tapi Allah katakan gini, wala mauludun. Nah, maulud, Pak. Maulud itu artinya yang terlahirkan. Anak kandung saja itu tidak akan pernah mampu bisa membela ayahnya. Apalagi anak yang bukan kandung. Itu maksudnya. Nah, syai'an, apapun. Kalau sudah di akhirat, sudah nafsi-nafsi. Masing-masing. Amalannya itulah yang akan menjadikan pertimbangan Allah menjadi baik atau buruk. Dan Allah katakan, inna wa'dallahi haqqun. Semua janji Allah itu adalah hak, pasti. Maka di sini kita harus hati-hati, wasiatkan kepada anak agar tetap beriman dan Islam sampai matinya, sampai ketemu dengan Allah, agar itu menjadi saksi dan bisa saling memberikan syafaat dengan izin Allah. Jadi syafaat itu bisa dengan dua syarat. Satu, Allah mengizinkan orang yang memberikan syafaat. Yang kedua, Allah meridhoi siapa yang diberikan syafaat. Jadi itu harus dua-duanya. Allah katakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka sekali-kali jangan pernah kalian itu tertipu dengan kehidupan dunia. Allah ingatkan dua tipuan yang melalaikan sehingga anak dan bapak ini kemudian tidak saling memberikan syafaat nantinya. Pertama adalah tipuan dunia dan gemerlapan kenikmatan yang ada di dalamnya. Hingga tidak ada waktu untuk dia beribadah dan beramal soleh. Yang kedua, tipuannya adalah wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maksudnya adalah syaitan. Tipu daya setan yang menghiasi dengan angan-angan kosong. Dan seolah-olah ini baik padahal nggak baik. Kemudian meninggalkan sesuatu yang baik. Maka penghalang dan hambatan takwa terbesar itu adalah godaan dunia dan setan. Jadi memang itu, Pak. Kalau kita bisa sobarin syakur tadi, insya Allah juga bisa menanggulangi semua itu. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah itu memiliki pengetahuan tanpa batas. Nanti Allah akan sebutkan 5 perkara yang hanya Allah yang tahu, Pak.
Tidak akan pernah ada manusia yang tahu. Kalaupun ada ilmu yang berkembang, itu hanya spekulasinya aja atau kira-kiranya seperti ini. Nah, perkiraannya. Tidak akan pernah ada yang persis tahu. 5 hal. 1, ilmu sa'ah, tentang kiamat. Kapan, terus nanti bagaimana hakikat kejadiannya. Walaupun kabar tentang kiamat di dalam Al-Quran itu sekian banyak dan detailnya, tapi kita tidak akan pernah tahu kapannya. Hanya Allah yang tahu. Malaikat nggak tahu, manusia apalagi, jin nggak tahu, semuanya nggak ada yang tahu. Itu yang pertama. Bahkan Jibril saja kalau ditanya kapan kiamat, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya Muhammad, kamu kok tanya? Yang ditanya, yang bertanya sama-sama nggak tahu. Gitu. Yang kedua, yang hanya Allah yang mengetahui apa? Wa yunazzilul ghaitha. Ini menarik, Pak. Hanya Allah yang tahu hakikat hujan itu kapan, di mana, kadarnya berapa. Kalaupun sekarang kita sudah ada memprediksikan BMKG misalkan besok akan terjadi hujan deras, kan juga sering juga nggak jadi hujan. Memprediksikan saja, Pak. Tapi hakikat hujan itu menetapnya kapan, di mana, berapa kadar airnya, berapa tetesannya, dan seterusnya. Hanya Allah yang tahu. Tidak akan pernah manusia tahu itu. Kalaupun kapan, misalnya, bentar lagi hujan. Ya bukan ramalan kalau memang sudah sangat gelap. Gelap aja belum tentu juga hujan. Kadang panas, tiba-tiba hujan, Pak. Kan hujan panas. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Ini menarik. Tidak pernah ada yang mengetahui secara detail apa yang ada di rahim. Karena ada USG. USG itu sedetail apapun. Dia tidak akan pernah tahu kapan tumbuhnya rambut dalam tubuhnya. Si bayi itu. Bentuk jantungnya seperti apa. Tidak akan pernah mengetahui sedetail itu. Kalaupun diprediksikan laki atau perempuan, kadang juga gagal juga. Kemarin malah katanya sudah perempuan di USG berulang kali. Disiapkan baju perempuan, disiapkan semua perempuan. Itu ternyata laki. Semua tidak akan ada yang memastikan itu kecuali hanya Allah yang mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui dia cacat apa enggak, sempurna apa enggak, kapan dia lahirkan, di mana dia lahirkan. Terus dia kalau lahir nanti seperti apa, dia baik atau buruk, Allah yang tahu di dalam rahim itu. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Ini Pak hebatnya. Mungkin kita punya planning besok mau ngapain, besok mau pergi kemana, besok mau melakukan apa. Boleh Pak, silahkan. Tapi ingat ayat ini. Hanya Allah yang tahu persis apa yang akan kita kerjakan besok hari. Ternyata kita tidak lebih tahu daripada Allah soal apa yang akan kita lakukan. Hanya Allah yang mengetahui pasti apa yang akan dikerjakan oleh manusia esok hari dan apa yang akan terjadi pada dirinya. Maka kalau bangun tidur, Pak, kita tidak boleh sombong. Pokoknya saya hari ini harus ini. Makanya kata harus itu hilangkan. Allah aja menegur di suratul Kahfi. Illa ayyasha Allah. Harus ucapkan insya Allah. Karena Allah, Pak. Kita punya kehendak, punya planning, punya kehendak. Tetapi wallahu fa'alul lima yurid. Yang terjadi hanyalah kehendak Allah. Tok, titik. Udah. Makanya kita ini nggak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 jam setelah ini. Memprediksikan silahkan. Planning silahkan, Pak. Tapi harus tetap sandarkan semua kejadian kepada Allah. Kalau kita sudah pahami ini, ngeluh itu nggak bisa, Pak. Gimana mau ngeluh ya Allah sudah atur kok. Gimana mau sombong? Itu semuanya karena Allah. Nah, makanya hanya Allah yang mengetahui pasti apa yang akan dikerjakan, apa yang akan terjadi pada diri kita besok hari. Maka nggak boleh prediksikan. Apalagi ke Mbah Dukun. Mbah, tanggal lahir saya segini. Kalau saya pergi ke sana berhasil nggak ya? Oh berhasil nak. Oh nggak, jangan Mak, kamu Senin Kliwon. Enggak ada urusan besok. Planning harus. Kita memiliki wacana, memiliki cita-cita harus. Tetapi ketika apa yang sudah Allah rencanakan pasti terjadi, jangan pernah kecewa. Karena itu pasti yang terbaik.
Maka sering saya analogikan, kita ini seperti anak kecil yang nggak tahu apa-apa, Pak. Anak kecil yang nggak tahu akibat apa yang kita lakukan. Bukti orang tua sayang sama anak, kalau anak melakukan keburukan harus dicegah, bahkan dipaksa untuk menghentikan. Anak kok main pisau tajam, itu harus dihentikan oleh orang tuanya, kalau orang tuanya masih waras dan sayang. Justru orang tua nggak waras kalau sampai melihat anaknya main pisau tajam, kemudian dibiarkan. Sama, Allah itu sayang banget sama kita. Maka terkadang Allah menghentikan aktivitas kita dengan paksa. Karena Allah Maha tahu kalau ini dilanjutkan akan terjadi musibah besar. Tapi kita kadang nggak nyadarin itu. Ngeluh, marah, murka. Nyalahin Allah. Ya Allah, kenapa harus saya? Itu kayak anak kecil meronta-ronta nangis karena pisaunya direbut. Pisau kita rebut, menurut kita kan menyelamatkan, Pak. Tapi menurut anak ya tetap aja musibah. Makanya pada akhirnya musibah itu adalah menurut perspektif kita saja. Menurut perspektif Allah itu tetap yang terbaik. Itu namanya tasbih nantinya ya. Yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Yang kelima ini juga sama, kita tidak akan pernah tahu di mana kita meninggal. Fi ayyi ardin tamut, tidak ada jiwa manusia satupun yang mengetahui fi ayyi ardin, di bumi sebelah mana dia mati. Maka rahasia kematian itu ada 3, Pak. Kapan, di mana, dalam kondisi apa. Kapan, di mana, dalam keadaan apa. Itu rahasianya. Soal kapan itu nggak bisa diprediksikan. Tapi alhamdulillah, nggak taunya prediksi itu malah kita tenang. Mati tinggal 2 jam. Sekarang masih ngopi, masih ngobrol gitu kan. Karena nggak tahu. Coba tahu, Pak. Di tangan masing-masing sudah tertulis. Meninggalnya tahun 2024 bulan Agustus. Waduh, habis, Pak. Oh, insya Allah udah nggak bisa tenang itu hidup itu. Tapi hikmahnya kita nggak pernah tahu itu ya kayak gini. Santai, Pak. Nah, terus masuk korupsi pagi hari. Siangnya mati, Pak. Ya saking tenangnya kita, hikmah gitu. Tapi soal di mana ini juga rahasia. Kemarin orang Bangka ini orang Mampang, orang Ciamis, Pak, nggak pernah ke Jakarta seumur umur. Tapi anak cucunya di Jakarta. Dia pengen banget mengunjungi cucunya. Hari Senin datang, Selasa malam mati, Pak. Meninggal. Maka orang bilang, ih Jakarta itu ngeri. Kok ngeri? Ini dia datang Senin, Selasa meninggal loh, Pak. Dan sekali-kali ke Jakarta. Kan sekian banyak orang, nggak pernah pergi kemana-mana. Sekali pergi, mati di jalanan. Ya karena sudah ini ayatnya. Wa ma tadri nafsum ma bi ayyi ardin tamut. Tidak akan pernah tahu manusia itu di mana dia meninggal. Banyak orang yang berulang kali umroh haji, meninggalnya di kasur juga, Pak. Di kasur rumah sendiri. Kurang apa Khalid bin Walid, Pak? Khalid bin Walid itu sampai meminta, berdoa. Karena Khalid bin Walid itu kan seorang panglima perang yang tak terkalahkan dan sekian ratusan perang dijalankan. Matinya di mana, Pak? Sakit di atas kasur, Pak. Ada orang nggak pernah jihad di sahabat ulama Madinah. Perang Badar nggak ikut. Sekali-kalinya perang Uhud baru musuh mati. Jadi Allahu Akbar. Jadi kita tidak boleh takut dengan kematian, tapi harus dipersiapkan. Ya, tapi tidak akan pernah tahu di mana, kapan, di mana itu soal rahasia Allah. Soal bagaimana itu ada hadis Nabi, ya tergantung kebiasaannya. Maka biasakan yang baik. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah, tidak ada yang gaib bagi Allah, khabir, dan Allah mengetahui dengan sangat teliti, mengetahui dengan detail, dan nanti akan dikabarkan kepada kita. Maka sekali lagi diingatkan di ayat ini bahwa kita punya keinginan, silahkan, tetapi seluruh keinginan itu bermuara kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak dapat mengetahui kelima hal ini. Adapun ilmu modern yang mampu membuktikan ABC itu kan sudah terjadi, Pak. Ini kenapa terjadi seperti ini? Itu kan sudah terjadi, kemudian diteliti. Maka sampai kemudian kenapa, apa yang membuat orang itu hidup? Karena jantung, ya karena sudah ada jantungnya.
Coba kita naikkan lagi, yang membuat jantung adalah Allah. Jadi hubungkan kita dengan Allah itu sangat dekat dengan semua ayat-ayat yang ada di sekeliling kita. Baik, pertama tentang amalan praktis kita adalah tadabbur ciptaan Allah di bumi berupa kapal berlayar di atas permukaan air. Jadikan ayat kauniyah ciptaan Allah ini sebagai sarana ma'rifatullah, semakin kenal dengan Allah. Sikap sebagian orang berdoa tulus saat adanya musibah dan darurat, namun kufur saat keluar dari masalah tersebut. Jadilah orang yang selalu sabar dan syukur, karena keduanya kunci kesuksesan dunia akhirat. Waspadai tipuan setan dan duniawi yang fana, kesenangan hakiki hanya ada di akhirat, di surga. Hubungan dan saling menolong antara orang tua dan anak berakhir dengan kematian. Nah, setelah mati tidak ada doa dan pertolongan hingga akhirat. Maka wasiatkan anak menjaga iman dan Islam. 5 rahasia Allah yang tidak akan pernah diketahui oleh siapapun, tentang kiamat, tentang hujan, tentang rahim, kejadian esok hari, dan di mana manusia akan meninggal. Demikian yang dapat kita tadabburi di surah Luqman. Semoga menginspirasi kita dan menjadikan kita lebih baik dan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian atanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya jazakallah kami sampaikan kepada Pak Ustaz Setiawan yang tadi telah menyampaikan pada Al-Quran surah Luqman ayat 31 sampai dengan 34. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ibrah dan juga bisa memanfaatkan ilmu yang kita dapatkan dari Quran surah Luqman 31 sampai 34 ini. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut pada sesi yang kedua. Yang pertama ini ada chat pertanyaan dari Ibu Nur Aini Hidayat, Ustaz. Mohon izin bertanya Ustaz tentang yang Ustaz tadi sampaikan tentang kufur nikmat. Di salah satu hadis dijelaskan tentang banyak perempuan masuk neraka karena kekufuran. Apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab tidak, melainkan mereka kufur terhadap suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang jadi pertanyaannya, apakah perbedaan dalam hadis tersebut antara kufur kepada suami dengan mengingkari kebaikan suami? Jazakallahu khairan. Baik, ini yang bertanya siapa? Oh, benar ini. Ya, baik, terima kasih, Bu. Ya, ini hadis yang memang sering kita dengar. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu kalau sudah marah memang gitu, Pak. Jadi historis. Jadi ahli sejarah yang mengungkit semua apa yang pernah kita perbuat. Walaupun 5 tahun yang lalu. Ingat, Pak. Waktu itu di restoran gini, waktu itu gitu, Pak. Kita udah gak kebayang itu di mana. Dan memang perempuan di dalam hadis itu kita berbuat baik 10 tahun, 20 tahun sekalipun. Tapi sekali berbuat keburukan, hilang, Pak. Dan yang muncul hanyalah keburukannya. Ini diantara sifatnya sebetulnya. Nah, pertanyaan berkaitan dengan perbedaan hadis gini, Pak. Kata kufur itu umum sekali. Bentuk kufur itu apa? Macam-macam. Kufur itu intinya menutup, karena diambil dari kata kafaro. Bahasa kita juga cover, menutup. Maka petani juga kafir, petani karena menutup biji. Orang yang menutup diri dari sesuatu hal yang harus dibuka juga kufur. Namanya kufur nikmat. Tidak semua kata kufur itu keluar dari Islam, kecuali makna istilahi. Jadi harus kita pahami, ada makna lughah, ada makna istilah. Ada makna bahasa, ada makna istilah. Makna lughah itu adalah menutup. Makanya bisa kufur yang ekstrim, yaitu orang kafir keluar dari Islam, keluar dari millah. Ada yang kufur tidak ekstrim, karena dikembalikan kepada makna bahasa. Nah, kufur nikmat itu sebetulnya orang yang menutup diri. Kufur nikmat berarti menutup seolah-olah ini bukan dari Allah.
Dan kalau bentuknya seperti apa? Termasuk mengingkari kebaikan suami kepada istrinya. Itu termasuk kufur nikmat. Jadi kufur nikmat itu apa? Umum sekali. Jadi seolah dia tidak mengakui kebaikan kebaikan suaminya kepadanya, gitu ya. Itu artinya dia kan menutup sesuatu yang harusnya dibuka. Nah, menutup ini namanya bahasanya kufur. Maka lawan dari syukur itu kufur. Kan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nah, termasuk ini bagian dari introspeksi kita semuanya. Kufur kepada bukan kufur kepada sama-sama. Yang tepat itu kufur kepada Allah dengan cara menutup kenikmatan dari suaminya atau mengingkari kebaikan suaminya, ya. Karena hakikatnya sebetulnya seorang wanita itu tidak ada kewajiban menafkahi dirinya sendiri. Dia ada yang menanggung, yaitu walinya. Sebelum menikah, ayahnya. Atau kalau nggak ada ayahnya, kakeknya. Kalau nggak ada lagi, nanti baru keturunan dan seterusnya. Seperti warisnya. Tapi kalau nanti punya suami, yang bertanggung jawab nafkah adalah suaminya. Tidak hanya nafkah lahir, Pak. Ini yang kadang kita lupa sebagai suami. Istri itu tanggung jawab kita terhadapnya bukan hanya nafkah lahir, tapi juga nafkah batin. Ketika sang istri melakukan sesuatu, dan kita tahu, kok kita biarkan, kita tanggung jawab. Maka itulah sebabnya kita memiliki istilah dalam Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu tidak hanya sebatas nafkah lahir tapi juga batin. Itu yang disampaikan dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW. Jadi saya kira itu ya. Jadi perbedaannya bukan beda sebetulnya, tapi kufur itu apa namanya tadi? Mengingkari nikmat itu termasuk bagian dari kufur nikmat. Baik ya, saya kira itu wallahu a'lam. Nah, Baik, persilakan pada jamaah yang hadir, barangkali yang mau ditanyakan dapat disampaikan. Sayap kiri, sayap kanan. Bapak Indah. Oh iya, kencang suaranya. Ya, sedih kira ini kanan atas bawah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi yang Allah itu nggak ada sebenarnya. Tidak boleh nggak kita tarik kesimpulan dari itu. Jadi hanya kemudian gantian kalau ini kanan sedang susah atas bawah dan seterusnya dan seterusnya. Apakah bisa tarik kesimpulan? Jadi kita tidak keluar itu. Syukur dan bersabar yang ada yang baik. Keluar masuk. Program menolak. Oh, dari bagus. Bagus. Ya, terima kasih. Nah, betul bagus. Itu ya memang betul. Bahkan itu ada ayatnya, Pak. Nah, nanti kalau kita lihat di surah Az-Zariyat ayat yang ke-49. Allah nyatakan gini, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Nah, ini perhatikan ayat demi apa? Detail katanya gini. Wa min kulli syai'in. Dan di setiap sesuatu nggak harus benda kalau Quran bilang sesuatu. Apapun itu, Allah ciptakan itu zaujaini. Sepasang, selalu sepasang. La'allakum tadhakkarun, agar kalian berpikir, mengingat. Ini sepasang itu, tidak harus laki perempuan. Di surat Al-Lail juga aja, Pak. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Selalu ada pasangannya. Malam, siang, malam, baik, buruk, atas, bawah. Maka kalau kita merasakan sesuatu yang negatif, cari lawannya, Pak. Pasangannya apa? Kita gelisah nih. Lawan gelisah adalah tenang. Cari ayat ketenangan. Kita gelisah nih. Jangan nyari sesuatu, Pak. Quran sudah memberikan solusinya. Kalau mengalami kegelisahan, cari ketenangan. Allah katakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita mengingat Allah, itu hatimu jadi tenang.
Jadi carilah lawannya, cari bagaimana cara mendapatkan lawannya, pasangannya. Otomatis yang ini yang hilang kan gitu, Pak. Gak ada yang bencong, gak ada yang setengah galau, setengah tenang, gak ada, Pak. Tenang ya tenang aja. Nah, betul, betul. Iya. Ya, soal hikmah itu hanya terkadang hanya Allah yang tahu. Makanya Allah Maha Al-Hakim. Kita ini hanya bisanya mendapatkan hikmah jika bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan. Tapi enggak semua sekonyong-konyong seperti itu, Pak. Maka ujian kesabaran itu adalah as-sabru ala sodamatil ula. Kesabaran yang tingkat tinggi adalah dia langsung sabar saat itu ditimpa musibah. Musibahnya sekarang, sabarnya sekarang. Itu baru sabar beneran. Kalau musibahnya sekarang, sabarnya tahun depan, itu bukan sabar yang tingkat tinggi. Ya. Murka Allah. Oh iya. Ya betul. Baik, kalau itu dari Nabi satu siapa, wallahu a'lam saya tidak tahu. Tapi ada hadis sebetulnya terkait dengan itu. Puncak atau sumber masalah itu adalah amarah. Dan kesabaran itu kalau dalam hadis Nabi di Arba'in juga ada. As-sabru huwa burhanun. Sabur itu nur cahaya. Cahaya dan kesabaran itu adalah kunci dari solusi. Gitu. Karena kalau kita punya masalah, kemudian sabar, pikiran kita juga jernih untuk memikirkan jalan keluarnya. Tapi kalau sudah nggak sabar, itu solusi juga sulit difikirkan. Puncaknya di situ. Sobur. Sabar bukan berarti pasrah. Selalu Allah katakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sebetulnya sabar itu nggak ada batasnya, Pak. Nggak seperti orang sekarang. Sabar ada batasnya. Kata Allah nggak ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya. Yang ada batasnya adalah kemampuan kita untuk bersabar. Allah bersama orang yang sabar, nggak pernah dibatasi. Kita saja yang kemampuan kita yang terbatas untuk bersabar. Nabi itu, Pak, itu potret terbaik tuh kalau soal sabar. Sabar yang terkontrol, tetapi juga dia tetap memberikan porsinya masing-masing. Bukan berarti kalau ada musuh datang, monggo silakan, ya nggak gitu. Itu namanya nggak sabar, konyol. Jadi sabar itu ada plotnya masing-masing. Itu adalah perlu ilmu. Bahkan kalau kita bertentangan dengan ayat ya sama. Wa'arid anil musyrikin. Ya Muhammad, kalau ada orang kafir datang menyerangmu, kamu nggak boleh pasrah. Harus lawan dia. Sabarnya di mana berarti? Jadi sabar itu ada ada tempatnya yang tepat. Tidak boleh sembarangan. Kezaliman merajalela. Sabarlah, nggak gitu konsepnya. Karena nanti Quran menyatakan, ya ayuhan nabi jahidil kuffara. Kamu harus jihad wahai Muhammad. Ya, terus dikatakan apa? Ya asyidda wa 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kepada orang kafir kamu harus syadid. Syadid itu keras tegas. Tapi kamu harus lemah lembut kepada sesama muslim. Dan seterusnya. Itu maksud saya jangan sampai dipelintir gitu ya. Digebukin orang sabar, hartanya dicuri orang sabar, istrinya diganggu orang sabar, juga sabar pokoknya itu. Ya, ada plotnya masing-masing. Baik, saya kira itu ya. Allah. Tapi menarik yang berpasangan tadi sebetulnya. Ya, Mas? Azariyat 49. Itu puncaknya, walikul syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Memang segala sesuatu diciptakan berpasangan. Maka ada positif, negatif, ada plus, minus. Pokoknya semuanya berpasangan. Termasuk rasa. Ini menarik nanti di surat Tur malah lebih menarik, Pak. Lawannya tertawa berarti menangis. Gembira, senang gitu ya. Seolah-olah kita pasti ngomong gini, Pak.
Kalau saya nangis, ya nangis-nangis aja. Sedih-sedih. Nggak gitu ayat Quran. Allah katakan, Allah lah yang abeka wa abeka. Abhaka wa abeka. Allah lah yang membuat kalian bisa tertawa, tersenyum, tertawa, dan menangis. Ternyata sekedar nangis itu kita nggak bisa. Kalau Allah nggak izinkan. Tertawa bahagia itu nggak bisa Pak, kalau Allah tidak izinkan. Subhanallah. Dan Allah ciptakan berpasangan. Makanya kalau kita mengalami kesedihan, lawan kesedihannya apa? Cari Pak di ayat. Lawan sedih, gembira. Nah, gembira itu berarti apa? Ada ayatnya. Misalkan, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Bergembiralah. Berarti sarana gembira apa? Quran. Gitu, Pak. Jadi sebetulnya gitu caranya. Cuman kadang-kadang kita cari solusinya salah. Sedang gelisah, malah ke mall. Makin pusing. Misalkan kita gelisah, yuk trekking yuk. Habis trekking ke Sandung. Ya bukan maksudnya salah, bukan. Tapi di sini kita harus mencari hal-hal yang bertentangan atau maksudnya apa? Berpasangan itu untuk menghilangkan sesuatu yang lawannya. Itu perlu dikaji lebih mendalam. Karena Allah katakan zaujaini. Zaujaini itu ya seru berpasangan. Tidak ada yang Allah ciptakan satu terus nggak ada ini. Kecuali hanya Allah saja yang esa, tidak ada pasangan, tidak ada siapa. Semuanya ada pasangan masing-masing. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya bukan dengan keamalan yang berkaitan dengan doa Nabi Ibrahim kepada orang tuanya. Sejauh mana ada batas-batasan doa-doa yang dibolehkan kepada orang-orang selain kepada orang Islam? Misalnya, kalau dia meninggal, apakah kita akan mengucapkan turut berdoa kita, atau semoga diampuni dosanya, atau semoga keluarga yang tinggalkan diberi keikhlasan dan Kesabaran. kesabaran. Pertama. Yang kedua, apa bunyi doa Nabi Ibrahim kepada orang tua sehingga dilarang oleh Islam. Yang ketiga, apakah dibolehkan pemberian dari lembaga atau pribadi non Islam kepada suatu lembaga Islam seperti yang di Mesir? Oke. Tiga ya, 3 SKS berarti. Terima kasih Pak. Yang pertama terkait dengan batasan ya. Gini, selama orang kafir itu masih hidup maka boleh kita doakan. Doanya untuk masuk Islam, doanya semoga baik itu boleh. Selama masih hidup, nggak ada batasan apa. Kalau diampuni dosanya enggak dong. Karena logikanya gini Pak. Oke, nanti berkaitan dengan pertanyaan kedua. Kenapa setelah meninggal enggak? Karena gini Pak, kalau masih hidup itu kan masih diharapkan dia masuk Islam. Kalau sudah mati, wong dia saja nggak percaya Allah. Kenapa kita harus doakan semoga Allah memaafkan? Wong dia nggak percaya. Logikanya dia nggak percaya saya sebagai orang tuanya. Tapi kita paksa, ya nggak bisa wong dia sendiri aja nggak percaya. Dia saja ini nggak percaya Allah sebagai Tuhannya. Terus kita memohonkan ampun kepada Allah, kan nggak sinkron. Logikanya bisa dipahami nggak Pak? Dia saja ini nggak mengakui Allah sebagai Tuhannya nih. Orang kafir kan gitu ya. Terus kita mohonkan ampun. Lah kan dia aja tuh nggak memohon ampun kepada Allah. Nggak sejalur gitu Pak. Dia pengennya ke mana? Ke timur, kita doanya ke sana, ya nggak nyambung gitu. Itu soal doa. Nah, ada pun redaksi doa di dalam kasusnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ingin mendoakan agar beliau diampuni. Kata beliau gini, illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Doanya Nabi Ibrahim ada beberapa nanti. Pertama gini,
la astaghfironna laka. Laka itu kepada ayahnya. Saya berjanji pasti akan memohonkan ampunan kepada Allah tentang dosamu. Gitu. Berarti la astaghfironna laka. Tapi di ujungnya itu beliau katakan wa ma amliku laka minallahi min syai'. Tapi saya tidak ada kuasa untuk menentukan apa yang sudah Allah kehendaki. Itu ujungnya. Kemudian doanya Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Itu doanya berikutnya. Dia beliau katakan, ya Allah, 'alaika tawakkalna. Saya bertawakal hanya kepada Engkau ya Allah. Saya hanya berdoa. Soal diampuni, enggak diampuni itu urusan gitu ya. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana. Dan jangan sampai dijadikan kami ini muslimin dijadikan sebagai sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Itu saat belum ada teguran. Setelah ada teguran, maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu tidak boleh lagi mendoakan dan Nabi Ibrahim stop doanya. Yaitu nanti diabadikan di surat Taubah. Yang Allah melarang mendoakan orang yang kafir. Adapun Nabi Ibrahim kenapa melakukan? Karena dia sudah berjanji dan sudah bernazar. Bernazar itu sudah berjanji kepada Allah. Itu beda lagi urusannya. Itu redaksinya. Tapi tetap ketika sudah dikasih tahu bahwa dia orang kafir yang menjadi musuhnya Allah, musuh agama ini, maka beliau sudah tidak mendoakan kembali. Dan itu menjadi syariat kita yang tidak diperbolehkan. Oke, selesai. Yang ketiga, tadi ya. Oh, pemberian. Pemberian kepada kita dari orang kafir, kalau itu suatu hal yang bukan makanan atau dikonsumsi, langsung aja terima, nggak masalah. Nabi aja bermuamalah dengan Yahudi. Ya, makanan saja itu kalau Nabi dikasih daging oleh orang Yahudi, Aisyah nanya, ya Rasulullah ini daging gimana nih? Mau dimakan dari orang kafir, nggak dimakan mubazir? Nabi cukup mengatakan, samillah makuli. Udah, bacalah basmalah makan. Artinya bukan berarti nanti ada larangan. Termasuk kalau misalkan ada orang kafir yang menyumbang misalkan pembangunan masjid, bangun apa, ya silakan. Tapi itu tentu harus ada koridor yang harus diperhatikan. Mohon maaf nih Pak ya, bukan suudzon. Karena setiap kita beramal itu kan ada motif. Ada niat. Kalau kita kan jelas niatnya ya lillahi ta'ala dan seterusnya. Niatnya apa nih gitu. Jangan sampai ada kejadian seperti Masjid Kuba dulu zaman Nabi. Itu ada Masjid Kuba, di sampingnya ada masjid lagi. Ternyata pembangunan masjid yang satunya itu adalah untuk menyaingi Masjid Kuba. Artinya pembangunan masjid motifnya apa? Kalau motifnya agar menandingi yang ada atau agar dia berkuasa, itu yang bahaya. Maksudnya, mohon maaf nih, misalkan pembangunan semuanya dari dana, mohon maaf, mereka orang kafir gitu. Motifnya apa? Ternyata setelah bangunan jadi, ternyata fungsinya dialih fungsikan. Bukan lagi masjid, tapi menjadi tempat ibadah mereka. Misalnya. Maka ini menjadi izah kita juga harus diperhatikan. Maka kalau nyari sumbangan dari orang kafir, izah kita itu berjuang apa dipertaruhkan. Izah itu kewibawaan atau martabat atau harga diri lah istilah. Harga diri kita yang dipertaruhkan sebetulnya. Makanya kalau ada orang bangun masjid terus di jalan-jalan minta-minta, sebenarnya kita harus tertampar, Pak. Kita itu banyak orang kaya, tapi kadang nggak sadar dengan hal itu. Dan mereka katakan, mereka aja kalau bangun apa-apa kan nggak minta-minta. Iya, karena terstruktur, Pak. Syekhul Islam pernah mengatakan bahwa kejahatan yang terstruktur itu jauh lebih berhasil daripada kebaikan yang tak terstruktur. Ya. Jadi hadiah silahkan diterima. Asalkan itu hal-hal yang tidak konsumtif ya. Dikasih babi ya jangan dimakan, Pak. Tapi kan sayang. Nah dia. Baik, saya kira itu Allah. Cukup. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di chat juga sudah tidak ada pertanyaan, di masjid alhamdulillah sudah paham semua. Itu kami pada Pak Ustadz untuk memimpin
membaca doa bagi kita semuanya. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan satu pelajaran penting agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan baik ataupun buruk, dan jadikan semua ayat-ayat Allah itu sebagai sarana taqarrub kita, kenal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kemudahan, keistiqomahan selalu berada di atas jalannya dan jalan Rasulullah SAW sehingga kita selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian, kita lebih kurangnya ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur jazakallah kami sampaikan pada Pak Ustadz Setiawan, dan juga kami sampaikan terima kasih pula kepada para jamaah yang telah mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keberkahan, dan mempertemukan kembali kita semua dalam kajian dalam ini. Demikian lebih kurang mohon penutup dan ba'atul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.